Saya merasa saya sudah tahu doktrin. Semua doktrin yang beda dengan saya anggap sesat. Ini juga kesalahan yang tidak boleh ada. Ini kesombongan. Paulus mengingatkan di dalam nasihat terakhir sebelum dia memberikan nasihat penutup. Hati-hati terhadap perpecahan gereja. Bukan cuma perpecahan organisasi. Karena di dalam abad yang pertama, gereja tidak jelas organisasinya. Bukan organisasi yang satu di dalam kepemimpinan satu orang rasul. Tidak. Kalau gereja mengatakan dulu di zaman para rasul ada satu pemimpin namanya Petrus, lalu seluruh organisasi gereja tunduk kepada Petrus. Itu tidak benar. Karena setiap gereja punya kepemimpinan masing-masing. Secara organisasi tidak jelas. Secara organisasi tidak ada kesatuan. Jadi yang Paulus bicarakan, hati-hati terhadap perpecahan. Pasti bukan perpecahan organisasional. Lalu perpecahan macam apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah perpecahan doktrinal. Ajaran beda, lalu mengatakan, mari kita pisah karena ajaran kita sudah beda. Ini yang harus diwaspadai. Kenapa beda? Karena saya menemukan ajaran baru. Nah, ini yang Paulus mau tekankan. Orang yang temukan ajaran baru, ajaran menerobos, tetapi yang tidak kembali ke kitab suci, dan yang tidak punya argumen yang cukup untuk menjelaskan kenapa ajaran ini dipegang, itu ajaran yang harus diwaspadai. Maka Paulus mengatakan, saya menasihatkan kamu untuk waspada. Harap kamu punya kepekaan, kecerdasan, dan kecepatan untuk menangkap ada ajaran benar, ada ajaran salah. Tetapi kecerdasan dan kecepatan menangkap ini tidak boleh disertai dengan arogansi, kesombongan, dan kebencian. Kalau makin pintar, makin sombong, ini juga akan merusakkan gereja. Makin pintar, makin berani untuk menunjukkan perbedaan kualitas diri dengan orang lain yang masih rendah. Itu kesombongan yang merusak gereja. Maka Paulus mengatakan hal ini, waspadai ajaran salah. Bagaimana seorang bisa mewaspadai? Dengan menyadari bahwa argumen yang benar yang membuat ajaran itu bisa diterima perlu ada. Jadi orang tidak boleh sempit. Orang sombong sulit mendengar. Orang sombong tidak mau repot-repot mendengar. Kadang-kadang orang membaca karya seorang, lalu langsung tafsirkan sebelum karya itu didetailkan pengertiannya. Kadang-kadang saudara bisa melihat perdebatan di dalam dunia akademis, seorang mengkritik buku orang lain. Tapi ternyata buku orang lain itu belum dibaca dengan sungguh-sungguh, belum dibaca dengan mendalam. Ada satu wawancara diberikan oleh satu orang perempuan yang menjadi host dalam wawancara. Dia mewawancarai seorang psikolog Kanada bernama Jordan Peterson. Dia mengambil buku dari Peterson lalu mengatakan, jadi dalam buku ini kamu meremehkan perempuan. Kamu mengatakan tidak ada tempat bagi perempuan. Ini sesuatu yang tidak dia katakan di buku itu. Orang sudah mencap seseorang mengatakan A. Lalu apapun yang dia tulis, apapun yang dia bicarakan tidak didengar, tidak dipedulikan. Pokoknya kamu pasti bicara A. Nah, ini bukan waspada yang Paulus maksud. Maka harap kita bisa belajar untuk melihat di mana diri kita. Apakah saya orang yang sudah punya kepekaan terhadap pengajaran, atau saya orang sombong yang terlalu gampang menghakimi orang lain punya pengajaran tanpa repot-repot mempelajari argumennya. Nah, kalau saudara adalah orang yang cuma tahu ini ajaran benar, yang lain pasti salah, tanpa mau diskusi, tanpa mau dengar, tanpa mau bicarakan baik-baik, maka saudara ada di dalam keadaan yang tidak baik. Saudara akan membuat gereja menjadi sulit kokoh, karena saudara akan gampang menyerang tanpa mengetahui yang diserang sebenarnya adalah ally, adalah saudara yang sama-sama punya pengajaran yang kembali ke kitab suci. Tapi ada orang yang mengeluarkan ajaran yang sama sekali tidak ada argumen, yang tidak ada sound thinking, yang tidak ada pengajaran yang bisa diterima dengan akal sehat. Saya pikir kata-kata dari Martin Luther di Worms sangat penting, karena di situ dia mengatakan, saya tidak akan tarik kembali ajaran saya kecuali kamu yakinkan saya dengan sound thinking, dengan pikiran yang sehat. Argumen sehat itu perlu kita pelajari. Sayang sekali banyak orang, jangan-jangan kita termasuk di dalamnya, sulit memberikan argumen dan sulit menerima argumen. Pikiran kita terlalu dibatasi dengan kesimpulan-kesimpulan. Kita tidak terbiasa memberikan argumen dan kita tidak terbiasa meneliti argumen. Kadang-kadang kita melihat pertengkaran antara dua orang terjadi karena masing-masing tidak memberikan alasan yang jelas. Masing-masing menyerang posisi orang lain dengan
penjelasan serangan yang sama sekali tidak nyambung. Ketika satu orang memberikan penjelasan tentang orang lain, saya tidak setuju dengan cara kamu berpikir. Saya pikir kesimpulan yang kamu berikan tidak tepat. Orang itu marah. Kenapa kamu membenci saya? Loh, saya tidak benci. Saya cuma mengatakan argumenmu tidak tepat. Yang kamu katakan kurang baik. Lalu mulai terjadi permusuhan. Kenapa bisa bermusuhan? Karena satu orang merasa diserang. Ini saya pikir adalah satu sifat yang tidak bertanggung jawab. Orang tidak sadar bahwa perdebatan doktrin di dalam gereja adalah perdebatan yang wajib terjadi, tapi harus disertai dengan kedewasaan berargumen dan kedewasaan berdiskusi. Saya menemukan ini juga sesuatu yang punya aspek pastoral. Banyak orang punya masalah di keluarga karena kurang bisa memberikan argumen, kurang bisa berdebat dengan baik. Orang terlalu gampang hanyut ke dalam perasaan dibenci, perasaan diserang, perasaan diancam, sehingga membela diri tanpa memperhatikan argumen. Ini sesuatu yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba perhatikan berapa banyak saudara bertengkar. Kalau saudara bertengkar, kalau mungkin direkam. Jadi sebelum bertengkar, izin rekam dulu sama pasanganmu. Kenapa kamu begini? Oh, kita mau bertengkar ya? Sebentar ya, saya keluarkan HP. Mari, silakan pertengkaran dimulai. 3, 2, 1, go! Lalu saudara silakan bertengkar. Setelah itu saudara bikin verbatimnya. Lalu saudara selidiki argumen-argumen aneh yang saudara keluarkan atau yang pasanganmu keluarkan. Saudara akan melihat betapa bodohnya kita waktu kita sudah termakan emosi. Betapa bodohnya kita berkata-kata. Ada orang mengatakan, iya memang kalau pertengkaran tidak pakai rasio selalu buruk karena perempuan selalu pakai perasaan. Saya akan koreksi mengatakan, dalam pertengkaran perempuan biasanya main perasaan, itu benar. Tapi laki-laki biasanya main ego. Jadi jangan pikir laki-laki juga bertengkar pakai rasio, itu omong kosong. Laki-laki pakai ego, perempuan pakai perasaan. Dua-dua bertengkar, ya sudah habis. Makin lama makin runyam, lalu perlu konseling. Waktu konseling jadi bingung. Apa sih yang kalian pertengkarkan? Ini loh, suamiku tidak menghargai aku. Suamiku tidak menghargai perasaanku. Lalu yang suami bilang, istriku tidak menghargai aku sebagai pemimpin. Kenapa tidak menghargai sebagai pemimpin? Karena saya sudah putuskan apa? Dia serang keputusan saya. Istri bilang, saya enggak serang keputusanmu. Saya cuma berikan pendapat. Masa berikan pendapat enggak boleh? Ini diktator macam apa? Seorang istri tidak boleh memberikan pendapat. Lalu suami mengatakan, berikan pendapat boleh, tapi jangan serang saya sebagai pemimpin. Loh, siapa yang serang kamu sebagai pemimpin? Saya berikan argumen kok. Lalu istri juga marah. Kenapa marah? Karena suami tidak memperhatikan apa yang aku rasa. Ini jadi pertengkaran bodoh. Coba ya, kalau nanti ada kemungkinan saudara baca lagi verbatim pertengkaranmu, saudara akan ketawa sendiri. Kenapa saya begitu bodoh? Kenapa saya tidak berpikir jernih? Maka cara berpikir jernih atau cara berpikir yang sehat, itu yang Paulus harap ada pada gereja. Pikiran sehat akan menerima argumen yang sehat. Pikiran sehat akan menerima doktrin karena ada argumen yang sehat yang dibagikan. Itu sebabnya jemaat yang malas pikirannya ditantang, yang malas dengarkan argumen-argumen yang ketat, itu jemaat yang sulit bertumbuh. Dan gereja tidak boleh kompromikan hal ini. Mimbar tidak boleh jadi tempat di mana orang tidak bertumbuh secara sehat berpikir. Makin dengar khotbah, makin sehat berpikir. Itu yang sehat. Karena waktu saudara dengar khotbah, saudara menyiapkan hati. Ini kan yang sering didoakan. Tuhan siapkan hati kami. Hanya saja pengertian hati kita dengan pengertian Alkitab beda. Kita mengaitkan hati dengan perasaan. Sedangkan di dalam kitab suci, hati adalah the seat of our inner self. Diri kita, pikiran kita, itu juga pakai kata hati. Jadi kalau kita mengatakan, Tuhan siapkan hatiku, di dalam pengertian Alkitab siapkan hati berarti siapkan pikiran juga. Nah itu sebabnya waktu saudara bertumbuh di dalam cara berpikir, karena di gereja diajarkan demikian, itu baik. Gereja menjalankan fungsi membuat orang makin mampu berpikir sehat. Karena berpikir sehat adalah sesuatu yang Tuhan rancang ada pada manusia. Tapi dosa bikin manusia tidak sanggup berpikir sehat. Tidak anggap itu penting. Tidak anggap ini adalah satu keadaan normal bagi manusia. Kita sudah terlalu terbiasa dengan menjadi bodoh. Kita terlalu terbiasa dengan menjadi tidak kritis. Kita menjadi terlalu terbiasa dengan tidak memberikan argumen dan tidak menerima ajaran benar karena argumen yang sesuai pikiran yang sehat. Itu sebabnya waktu orang-orang yang mengadili Martin Luther mengatakan, tarik ajaranmu, recant, bertobat.
bakar buku-bukumu. Martin Luther bilang, mana bisa, karena buku-bukuku mengandung kitab suci, ayat kitab suci, dan hatiku sudah terkait dengan kitab suci. Yang saya ajar adalah sesuai hati nurani, dan hati nuraniku sudah terikat pada kitab suci. Jadi tolong buktikan kepada saya bahwa Alkitab ditafsir dengan akal sehat menentang ajaran saya. Kalau kamu bisa membuktikan Alkitab ditafsir dengan akal sehat menentang ajaran saya akan ubah semua. Nah, ini penting untuk kita pahami. Namun hati-hati, di dalam zaman modern akal sehat seringkali dikaitkan dengan sains. Saudara, ini tidak terlalu tepat. Sains dalam arti pengertian ilmu natural. Misalnya begini, saudara membaca Yesus jalan di atas air. Oh, ini tidak sesuai akal sehat. Nah, itu salah ya. Akal sehat tidak berarti sesuatu yang sudah dipahami oleh sains lebih dulu. Banyak hal yang sains kagumi tetapi belum bisa jelaskan. Inilah kenapa sains terus berkembang. Inilah kenapa orang masuk ke dalam studi fisika kah, atau kimia, atau astrofisika, atau nuklir fisik, atau apapun, dengan perasaan kagum. Karena banyak bidang masih bisa digali, banyak bidang masih misteri bagi manusia. Dan kenikmatan menggali yang misterius, lalu memahaminya, itu mendorong orang untuk melakukan tindakan mempelajari sains. Maka sains masih terus berkembang. Itu sebabnya kita tidak bisa mengatakan bahwa berpikir sehat berarti ada dukungan scientific proof, bahwa ada ilmu sains yang sudah disetujui yang akan menyetujui kalimat-kalimat itu. Bukan begitu pengertian akal sehat. Akal sehat berarti ada argumen yang membuat saudara menjadi mengerti bahwa Alkitab memang mengajarkan demikian di dalam tulisannya, di dalam budaya di mana tulisan itu dibagikan. Ini sesuatu yang tidak rumit. Saudara bisa menyelidiki dan mempelajari penjelasan dari setiap doktrin yang diberikan. Tapi kalau ajaran dari dalam gereja tidak memberikan backup bukti, tidak memberikan argumen, hanya memberikan kata-kata yang menyenangkan, itu bahaya.